Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya Rodiah Ulfa dari SDN Cibenda, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, calon guru penggerak angkatan 8. Kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah dari SDN Sawah Dadap 2. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ibu hapunten nih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu sudah berkenan untuk meluangkan waktu kepada saya sebagai pemenuhan tugas CGP saya ya Bu ya. Oke Bu, di sini saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan pengambilan keputusan. Di sini saya ingin sharing Bu ya. Ibu berkenan untuk memberikan pengalamannya kepada saya mengenai pengambilan keputusan yang berbasis dengan nilai kebajikan. Ya Bu? Oke. Untuk pertanyaannya ya Bu ya, yang pertama nih. Bagaimana cara Ibu agar dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Cara mengidentifikasi pengambilan keputusan yang ada kaitannya dengan bujukan moral dan dilema etika. Dilema, iya betul. Nah, sebelum mengidentifikasi mungkin kita harus tahu dulu apa itu dilema etika dan juga bujukan moral. Nah, kalau dilema etika kalau tidak salah itu adalah satu situasi yang di dalamnya ada dua hal yang harus diputuskan ya, dua macam yang harus kita putuskan antara benar dengan benar. Ya, nah, kalau bujukan moral itu kebalikannya, mungkin ada satu situasi yang di dalamnya yaitu mengenai benar dan salah. Nah, mungkin cara mengidentifikasinya kita harus tahu dulu permasalahan itu apakah termasuk kebijakan dilema etika atau bujukan moral. Betul. Jadi di sini menurut Ibu, pemahaman Ibu bahwa dilema etika itu suatu pilihan ya, di mana sama-sama benar ya Bu ya. Yang ini benar, yang ini benar. Ya. Sementara bujukan moral itu merupakan antara salah dan benar seperti itu ya Bu ya. Baik. Nah Bu, gini nih, selama Ibu menjadi kepala sekolah nih Bu ya, pernah tidak Ibu menghadapi sebuah kasus atau permasalahan di mana Ibu itu harus memilih antara kedua tersebut dengan pilihan terkait dengan sama-sama benar gitu Bu? Pernah tidak Ibu? Pernah. Oh, gimana kebetulan masih hangat-hangatnya. Oh iya, apa tuh Bu? Untuk penentuan ketua kombel. Oh iya. Kebetulan kan untuk saat ini kita harus membentuk satu komunitas ya di sekolah. Ada pemilihan untuk ketua kombel. Saya juga kadang merasa bingung, ada ya yang namanya dilema etika. Iya, betul. Antara mengambil satu keputusan di antara dua hal yang sama-sama benar. Salah satu contohnya ketika kemarin saya mau menentukan pilihan untuk ketua kombel. Di mana yang satu adalah seorang guru yang berpengalaman, guru senior, pintar, dan yang satu lagi yaitu guru yang junior, masih muda, prestasinya bagus, pengalamannya juga bagus. Nah, di sana saya sempat dilema, mana yang harus saya pilih ya antara guru yang sudah berpengalaman banyak atau dengan guru junior yang memang pengalamannya bukan tidak banyak ya, memang sama-sama belum jauh gitu ya, maksudnya gitu, ya, masih muda gitu. Nah, itu
pernah saya alami gitu. Jadi di sini Ibu merasa dilema gitu ya Iya. ketika harus dihadapi dalam pemilihan Iya. ketua kombel seperti Ketua itu. kombel. Di sisi lain ini senior, Iya, bagus, berkompeten gitu ya. Di sisi lain ini junior, sama muda, juga ya. muda, pinter Iya. ya, berkompeten juga. Di sini Ibu merasakan rasa dilema. Iya. Yang mana nih ketika saya memberikan keputusan Iya. harus yang mana seperti Iya, itu ya Bu ya. iya. Nah baik, ketika Ibu sudah dihadapkan dengan permasalahan seperti itu, ya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang bisa Ibu lakukan selama ini? Kalau ketika kejadian seperti kemarin ya, pertama mungkin saya melihat dulu dua guru yang memang membuat dilema ya. Iya, betul. Yang satu senior yang berkompeten, yang satu junior juga sangat berkompeten. Saya lihat dulu mungkin kompetensinya masing-masing dari ibu guru seniornya, dari ibu guru juniornya. Terus dilihat juga kelebihan-kelebihan dari mereka. Terus saya juga mengidentifikasi juga melihat kombel itu semacam apa, untuk apa kedepannya. Terus apa yang harus dilakukan seorang ketua kombel, kompetensi apa yang harus ditonjolkan, mungkin itu diantaranya. Setelah itu saya bisa memutuskan mana yang harus dipilih. Saya pilih gitu. ketua kombel yang senior berkompeten atau yang junior berkompeten. Luar biasa. Berarti di sini Ibu ada audisi gitu ya, kalau ini ya dilihat gitu ya, mana yang lebih baik di antara yang baik seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Kemudian Ibu ya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan gitu? Tetap ya, kalau menurut pendapat saya yang paling utama yang harus saya putuskan, pertama harus memang yang sebaik-baiknya dari yang baik ya. Terus yang kedua tetap mungkin kalau bisa sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki mereka berdua untuk kepentingan yang akan datang. Seperti kombel potensi yang dimiliki kedua senior itu sehingga bisa mendorong di komunitas belajar itu lancar. Yang ketiga ya, saya harus memutuskan antara kedua guru yang tersebut saya gitu pilih. Jadi di sini Ibu memang secara efektifnya memang tetap harus dilihat gitu ya kompetensi gurunya tersebut gitu ya, sejauh mana pemahamannya, potensinya. Nah, setelah itu baru Ibu bisa memutuskannya seperti itu ya Bu ya. Kompetensi yang dibutuhkan pada saat kombel tersebut ya. Iya betul. Jadi yang lebih menonjol mungkin ya kemampuannya gitu ya. Baik. Nah Bu, di sini hal apa saja sih yang merupakan tantangan nih, tantangan bagi Ibu ketika Ibu mau mengambil keputusan? Aduh, saya ada tantangan apa gitu? Apa coba tantangannya Bu? Mungkin tantangannya lebih ke hati ya. Lebih ke hati. Maksudnya tetap setiap keputusan pasti ada yang pro dan kontra. Nah itu mungkin tantangan yang harus saya hadapi ketika banyak guru yang pro dan kontra hasil dari keputusan saya. Selain itu juga ketika seperti tadi yang tadi contohnya dua, saya juga tantangan juga buat saya ketika saya harus melihat guru yang satunya lagi tidak terpilih menjadi ketua. Mungkin itu tantangan yang lumayan. Jadi lebih ke hati ya Bu ya. Aduh kasihan ini tidak terpilih gitu ya. Terus ke rekan-rekan yang lain juga kan ada yang pro, ada yang kontra. Nah si itu dipilih kan ini jauh lebih baik. Ada kan yang gitu. Jadi itu tantangan juga buat saya dari antara keputusan yang sudah saya ambil. Melihat dari rekan-rekan guru antara pro dan kontra. Berarti di sini untuk memutuskan Ibu juga ada keterlibatan juga Bu ya? Ada. Tidak dari menurut Ibu sendiri gitu ya, tapi Ibu melibatkan guru-guru juga seperti itu ya Bu. Melibatkan guru, bahkan kalau misalnya
perlu juga bisa melibatkan pengawas, komite jika gitu. diperlukan. Ya, jika diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan, kalau ini misalnya permasalahannya hanya di intern sekolah, bersama guru. Bersama guru ya, saja. Bersama guru. Oke, luar biasa. Nah, Bu, pernah tidak nih ketika Ibu memberikan sebuah keputusan, Bu ya, Ibu sempat berpikir nih, aduh, keputusan yang saya ambil ini benar nggak ya? Keputusan yang saya ambil ini tepat tidak ya? Ibu pernah tidak, Bu, merasakan hal seperti itu? Iya, pernah. Kalau menurut prinsip saya, ketika sudah memutuskan, memang itu harus harus sepakat ya, harus memang menyetujui semua dari hasil kesepakatan. Cuman kadang-kala juga pernah terjadi, aduh, benar atau enggak ya, gitu ya. Kadang saya juga selalu diulang lagi, dikaji lagi, dipikir lagi, ya, Bu ya. Terus dilihat lagi, oh ini betul atau tidak. Nanti kalau suatu saat ada yang mempertanyakan, kenapa ini, kenapa itu, saya sudah punya dasar lebih kuat, jadi dikaji ulang lagi, dilihat lagi. Tetapi kalau keputusan kan yang sudah diputuskan tentu bukan tidak boleh dirubah lagi ya. Cuman biasanya saya kalau selalu memutuskan langsung diputuskan, tapi ya sempat dipikirkan kembali juga gitu. Jadi di sini Ibu juga memang pernah ya suka gitu ya memikirkan ketika Ibu melaksanakan keputusan. Saya sudah A misalnya nih keputusannya, tiba-tiba Ibu, aduh bener nggak ya? Ini bagaimana, tepat tidak ya? Apakah ada orang yang tersakiti? Seperti itu ya, pernah ya, Bu ya? Oke, luar biasa. Nah, kemudian Bu, ketika Ibu mengambil sebuah keputusan, apakah ada jadwal tertentu ketika Ibu memberikan keputusan, sebuah keputusan yang akan Ibu ambil, atau misalnya Ibu menyelesaikan pada hari itu juga, di tempat itu juga, bagaimana itu, Bu? Kalau masalah itu dilihat dari masalahnya ya, misalnya ada satu masalah yang memang harus diselesaikan pada saat itu, ya saya mengambil keputusan pada saat itu juga. Urgent misalnya harus saat itu, karena tidak ada waktu ya saya putuskan di saat itu. Tetapi ketika ada satu permasalahan yang bisa memberikan waktu, ya saya mungkin berpikir bukan hanya saya yang bisa memutuskan, saya juga kan harus ada masukan-masukan juga dari rekan-rekan guru. Kan kalau ada masukan-masukan tentunya membutuhkan waktu juga. Tapi lihat dulu masalahnya. Ketika masalahnya memang harus diputuskan saat itu, ya saya putuskan saat itu dengan cara sebisa mungkin bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan guru. Kalau misalkan harus saya yang memutuskan pada saat itu urgent, ya saya putuskan. Tapi sebaik-baiknya saya melibatkan guru. Jadi di sini Ibu itu dilihat situasinya, kondisi permasalahannya, seperti itu ya. Jika memang membutuhkan waktu untuk diputuskannya, gitu berarti dibicarakan, gitu ya. Kemudian Ibu juga, jika memang kondisinya ini situasinya bisa pada saat itu juga, ya udah berarti saat itu juga Ibu putuskan. Seperti itu ya, Bu ya. Namun di sini alangkah lebih baiknya jika sebuah keputusan itu harus dibicarakan terlebih dahulu. Seperti itu, Ibu. Iya, baik, luar biasa, Bu, mantap. Satu lagi nih, Bu. Dari hal yang barusan Ibu sudah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Pembelajaran yang saya ambil pada saat ini mengambil keputusan itu harus yakin. Terus tidak boleh tidak boleh takut keputusan kita antara pro dan kontra itu ya pasti ada. Kita harus memang memutuskan yang sebaik-baiknya, hasil dari musyawarah semua. Kita tidak boleh takut dengan image jelek ketika kita memutuskan terhadap orang yang kontra kepada kita, karena itu adalah suatu keputusan yang diambil hasil dari keputusan bersama.
Wah, luar biasa. Mantap Ibu, subhanallah. Jadi di sini Ibu bisa memberikan keputusan itu harus yakin gitu Bu ya. Apapun keputusannya mau manis, mau pahit, yang namanya keputusan harus yakin gitu ya kita itu dengan keputusan yang sudah kita ambil. Wah, luar biasa. Ibu, nuhun Ibu ya. Alhamdulillah Ibu sehat-sehat nih Bu. Amin, Ya. amin, amin. Assalamualaikum. Sama-sama ya, Ya. Neng juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Sehat Bu? Alhamdulillah. Oke. Gimana baliknya? Alhamdulillah sehat. Semangat Bu. Semangat. Ini yang calon GP nih, yang harus semangat. Iya dong, harus semangat. Semua juga harus. Ibu, ini Bu, saya teh ada Gimana? tugas di calon guru penggerak, tugas demonstrasi kontekstual tentang modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini Ibu kan sudah lama nih menjadi kepala sekolah. Baru 3 juga belum, 3 tahun juga. Ya, setidaknya Masih belajar. sudah ada pengalaman ya Bu Ya, ya. sedikit sih. Nah, di sini saya mau ini Bu, mau Gimana? berbagi pengalaman. Mau berbagi pengalaman terkait pengambilan keputusan yang pernah Ibu hadapi gitu ya. Jadi gini, saya mau nanya, selama Ibu menjadi kepala sekolah, pernah tidak sih Bu, Ibu mendapatkan sebuah kasus di mana kasus itu Ibu harus mengambil sebuah keputusan yang menurut Ibu ini sama-sama baik? Sering sih. Tapi kalau ditanya kayak begini mah, kayaknya suka Banyak ya Bu ya? blur gitu. Banyak memang kejadiannya. Seperti salah satunya masalah PIP aja. Di SD kan ada PIP yang gitu. bantuan itu ya Bu ya? Iya. Ternyata kan kita yang diajukan semua siswa. Iya, betul. Tapi kan kalau turun ya yang menentukan kan yang dari sana. Hanya orang-orang tertentu gitu Bu ya. Dari sana, dari pusat. Nah, yang dilematisnya itu gini. Oh, jadi di sini Ibu dilema gitu ya? Ada yang layak dapat, tidak dapat. Iya, betul. Ada yang tidak layak, orang mampu gitu ya. Tapi malah dapat. Nah, di situ kan kita dilematis. Betul. Sedangkan itu sudah turunnya seperti itu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Tapi hanya bisa menerangkan saja ini sudah diatur dari sananya. Iya. Oke, jadi di sini dari permasalahan ini, kasus ini Ibu merasa dilematis gitu ya. Kan kasihan. Iya, yang harusnya dapat gitu. nggak dapat, yang dianggap sudah mampu, mapan, malah dapat. Iya, ibarat anak ini, anak yang sudah kenyang dikasih lagi, anak yang kelaparan nggak dapat. Nggak dapat, iya gitu. betul. Nah, ini Bu, dari kasus seperti ini ya Bu ya, apa sih yang bisa Ibu lakukan agar Ibu bisa mendapatkan keputusan yang tepat? Ibu kan tadi dilema nih, yang ini dapat, yang ini enggak gitu ya. Nah, keputusan yang supaya Ibu tepat gitu ya, bagaimana? Ya, kami melakukan terobosan seperti ini gitu kan. Itu semua anak kan sudah terdaftar, terdata. Betul. Jadi setiap itunya episodenya kan ada pengajuan. Pasti diajukan. Nanti ada penambahan, nanti mungkin tahun depan yang tadinya tidak dapat menjadi dapat, mudah-mudahan. Jadi Ibu ada pengajuan gitu ya, yang tadinya tidak dapat supaya dapat. Supaya dapat. Jadi tetap ada rutinitas diajukan pada kalau sudah diminta data ya secepatnya. Ya seperti itu. Nah, kemudian Bu nih dari kasus yang Ibu hadapi ini gitu ya, apakah ada orang yang melibatkan Ibu gitu? Atau yang membantu Ibu untuk melibatkan mengambil keputusan tersebut? Pasti. Kan kita sudah pada tahu ini tidak ada rahasia di antara kita kalau tentang kerjaan kan. Transparan jadi, Bu ya. Jadi kan kita pasti ada pembahasan, baik itu secara khusus maupun obrolan juga gitu dengan tim pengajar di sini. Jadi didiskusikan jadi stakeholder yang ada di sini terlibat semua. Bahkan mereka ya kadang-kadang sama keluhannya, kasihan ya ini ya mudah-mudahan. Jadi akhirnya berbentuk doa juga dikeluarkan. Dan bahkan ada orang tua yang suka datang kan ke sini, ini gimana anak saya tidak dapat gitu ya. Sabarlah ya Bu, semua juga nanti diajukan.
Bahkan kemarin juga diajukan mungkin belum terpilih, Iya. begitu saja. Jadi Ibu di sini melakukan diskusi ya Bu Iya, ya, pasti, bersama pasti. rekan di Pasti. sininya bagaimana baiknya gitu. Apalagi kan diinikannya sama OPS Iya. gitu, diupdate-nya, diupload-nya semua data Jadi siswa tuh. jawabannya sama ketika ada orang tua yang bertanya, kenapa ya anak saya tidak mendapatkan atau saya tidak dapat. Jadi jawabannya sama karena Ibu sudah melakukan diskusi gitu Bu ya. Jadi lebih ke melibatkan guru di sini ya, rekan kerja di sini. Oke. Nah Bu, itu kan permasalahannya kasusnya mengenai dilema ya Bu ya. Nah bagaimana dengan permasalahan dengan bujukan moral Bu? Di sini kita tahu di sisi lain menyangkut dengan aturan, tapi Ibu harus memberikan keputusan dengan melibatkan orang banyak. Nah, seperti itu Ibu pernah tidak mengalami kasus seperti itu? Iya. Pernah ya? Pernah. Seperti kita kan punya tata tertib, itu kan udah merupakan suatu aturan. Ya, kalau tata tertib seperti anak kami, anak sekolah kami, anak didik kami, semua kan sudah diatur dari mulai kelas 1 sudah berpakaian seperti ini. Kalau hari ini, kalau hari Selasanya pakai ini, pakai ini. Jadi ada jadwal pemakaian seragam juga. Kemudian ini di seragam utama yang merah putih, biasanya kan anak pakai atribut. Apalagi di SMP suka kelihatan. Nah, di sini di sekolah kami masih ada pendapat dari orang tua itu. Jadi kalau SD itu pirage sekolah SD. Jadi menganggap sepele gitu ya. Jadi pendidikan dasar itu jadi belum ada apa-apanya mungkin dipandang karena ada kejadian seperti ini. Selama jadi siswa di sini bajunya dekil, kucel, bahkan ya atributnya nggak ada. Begitu anaknya masuk ke SMP, ribut ke sini, datang mau beli atribut SD. Lucu sekali kan, ya, lucu sekali. Betul. Padahal itu, nah jadi masukan bagi saya pribadi juga bagi guru-guru. Ya itu juga suka dibahas kalau kebetulan sedang ada kumpulan dengan orang tua kan. Nah itu juga dibahas. Jadi jangan sampai menganggap aturan yang ada di sekolah di SD itu dianggap tidak ada apa-apanya, sepele gitu. Karena saya sampai menerangkan gini, ijazah SMP tidak akan terbit tanpa memiliki ijazah SD. Maka tolong hargai pendidikan dasar ini. Gitu. Sampai seperti itu. Wah, gitu. Luar biasa. Mantap. Jadi di sini Ibu lebih ke aturan dari atribut ya Bu ya? Lebih ke aturan atribut yang dipakainya. Peraturan-peraturan kecil aja yang ada di sekolah saya. Oke Ibu, nah dari kasus tersebut nih Bu ya, setelah Ibu misalnya mau mengambil keputusan, pernah tidak nih Ibu terpikir, aduh keputusan yang saya ambil itu tepat tidak ya? Aduh keputusan yang saya ambil itu benar nggak ya? Nah pernah nggak sih Bu pasti berpikir ke arah situ? Namanya juga menghadapi orang tua, menghadapi anak, bahkan kan kalau kita aja sebagai guru, ada istilah belajar 1 jam atau 1 malam lebih cepat dari siswa kan, seperti itu. Betul. Walaupun kita sudah melotok ilmunya yang akan diajarkan, tapi suka ada persiapan kan, betul, seperti itu. Aja, sama, saya juga seperti itu. Walaupun besok ini yang mau rapat dengan ini apa yang kan kita bahas dulu. Oh tepat nggak kalau saya mau mulai bicaranya seperti ini? Pasti dipikir. Jadi lebih dipikir dulu gitu ya. Dipikir dulu. Bahkan kalau sudah pun dilaksanakan, tadi ada lihat pandangan matanya yang serius. Oh berarti apakah saya mau ngomong saya gitu teh. Jadi untuk perintisalah kesananya jangan kejadian lagi seperti itu gitu. Tapi ada yang hare-hare ya orang tua teh acuh tak acuh gitu. Berarti saya ngomongnya apa kurang menarik, apa saya kurang tepat ya berbicara ini gitu. Itu ada. Jadi ada. Jadi itu sebagai bahan refleksi aja untuk kedepannya. Gitu. Wah mantap Bu. Nah Bu kemudian ini nih. Untuk pengambilan keputusan itu kan ada prinsip-prinsipnya ya. Yang pertama prinsip berbasis peduli atau bisa dikatakan sebagai care based learning thinking ya. Kemudian yang kedua berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking ya. Kemudian yang ketiga berbasis hasil akhir atau end based thinking. Nah dari ketiga ini biasanya yang sering Ibu gunakan dalam mengambil sebuah keputusan yang mana nih Bu?
Sebetulnya mah kalau ketiga keputusan itu pasti digunakan semuanya. Cuman mungkin porsinya yang berbeda disesuaikan dengan situasi yang dihadapi mungkin. Tapi yang tadi seringnya aja, yang lebih menonjol. Ya bukan sering ya, tapi tadi berdasarkan kasus yang kita ungkap tadi ya, seperti tadi di awal tentang PIP gitu, pasti itu lebih ke yang awal ke rasa peduli. Iya pasti rasa peduli kan, karena kita peduli terhadap apalagi anak yang benar-benar membutuhkan ini tidak dapat ya. Jadi pasti ke arah sana. Tapi sebetulnya mah kolaborasi ketiga keputusan itu harus diambil tiga-tiganya. Cuman untuk kasus yang tadi diceritakan di awal cenderung ke berbasis peduli gitu ya. Oke, baik. Jadi perasaan itu mah lebih ke hati ya. gitu. Oke, luar biasa nih. Nah Bu, kira-kira nih strategi apa yang bisa mengambil keputusan Ibu sehingga keputusan tersebut yakin nih keputusan saya ini tepat. Nah, strateginya apa sih Bu? Pasti strateginya itu dikaitkan dengan pengalaman. Pengalaman, iya. Karena sesuatu walaupun ilmu itu didapat sekarang, tapi biasanya dihubungkan dengan pengalaman. Seperti kita aja akan mengajar kan, ada awalnya itu ada apa ya, pretest ya. Jadi ingin melihat asesmen awal gitu, ingin melihat kemampuan anak di awal itu seperti apa. Jadi nanti dikaitkan dengan yang akan diajarkan seperti itu aja. Berarti saya pun kalau mau mengambil keputusan dengan tadi istilahnya itu strategi kan, strateginya itu pasti dikaitkan dengan pengalaman. Oh ini gimana nih kasus seperti, bahkan kadang-kadang saya berpikirnya dulu kalau ada kerumitan waktu masih ngajar di kelas oh kalau anak seperti ini teh sama guru saya seperti ini kan pernah ada kasus kehilangan apa misalnya, kan ada guru dulu mah pegang ini kapur dioper ya, tapi kalau patah nah itu berarti itu yang kalau ini bertambah panjang si kapurnya itu bukan patah ya, tambah panjang berarti dia yang punya dosa, padahal itu hanya tipuan saja sebenarnya. Nah, anak yang punya dosa itu tiba-tiba dipatahkan kan. Nah, karena itu takut panjang. Nah, seperti strategi kayak gitu. Kalaupun ada kasus sekarang misalnya sudah di sekolah, pasti akan melihat oh dulu kepala sekolah saya seperti ini. Kalau jadi lebih ke pengalaman ya Bu ya. Oke, luar biasa. Pengalaman terus dengan masukan-masukan yang sekarang. Jadi dipadukan ya. Oke, mantap, luar biasa Ibu. Aduh, terima kasih banyak. Ini sudah berbagi pengalaman ya Bu. Bukan berbagi pengalaman, ini malah merasa dicongak sih. Soalnya tiba-tiba kayak gini, terus pengalamannya juga belum ada. Terus berjalannya juga masih raba-raba. Harusnya mah segala sesuatu ada terus ya yang membina itu gitu. Betul. Memang ada sih sekarang Bapak pengawas membina, tapi perasaan masih kurang gitu. Ya kan namanya juga pengalaman Bu ya, atau perjalanan gitu kan. Memang sebetulnya setiap orang itu merasa matang gitu ya. Kalau matang saya mah merasa matang itu ketika orang tersebut terus menerus untuk meningkatkan kedewasaannya gitu ya, dari berbagai pengalaman, cerita-cerita, sharing-sharing misalnya. Nah itu juga kan dapat membantu untuk pendewasaan seseorang. Betul sekali. Ya. Nah di sini saya ucapkan terima kasih banyak Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa kalau kurang puas ya. Maaf kalau kurang puas karena ya bagaimana ya Bu ya. Seperti ini aku ya. Ini dari GP ada masukan ke kami pengalamannya dibagikan. Oh iya siap, insya Allah ilmu-ilmunya karena kami ya, tidak mengalami seperti yang dialami Ibu sekarang. Ya gitu. Siap. Oke, mantap, luar biasa Bu. Sehat-sehat Bu ya. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.